Selamat pagi teman-teman Narwuin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai laporan praktikum saya dengan judul Aplikasi Hukum Archimedes dalam mengukur kerapatan jenis. Pertama, perkenalkan, nama saya adalah Kristalin Graciela Angelin dengan NRP 500-120-1146. Nah, dalam presentasi ini ada 6 subbab. Yang pertama, latar belakang, skema alat dan langkah kerja, data percobaan, lalu ada ralat perhitungan, ada grafik, dan ada juga kesimpulan. Yang pertama itu ada latar belakang. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa banyak sekali prinsip-prinsip fisika yang digunakan untuk menunjang jalannya kehidupan. Salah satunya merupakan penerapan hukum Archimedes yang berhubungan dengan zat fluida cair. Nah, hukum Archimedes itu merupakan salah satu hukum yang paling penting dalam fisika dasar karena dapat diterapkan di berbagai kehidupan. Nah, hukum Archimedes itu biasanya diaplikasikan pada perancangan kapal laut, bangunan lepas pantai atau offshore, hingga kapal selam yang menggunakan prinsip gaya apung. Selain gaya itu, hukum Archimedes juga dapat dipakai untuk menentukan massa jenis suatu benda padat, serta diterapkan pada stabilitas hidrostatik kapal yang mengapung di permukaan air. Nah, agar dapat menyelam, kapal selam itu biasanya kayak memasukkan air sehingga kapal bertambah besar. Begitu pula sebaliknya jika kapal selam ingin muncul ke permukaan air. Nah, jadi tadi kita membahas apa itu fluida. Jadi fluida itu merupakan suatu zat yang dapat mengalir dan akan memberikan hambatan bila diberi tekanan. Secara umum, benda padat yang dimasukkan ke dalam benda cair akan mengalami 3 posisi. Yang pertama, mengapung. Setelah itu tenggelam dan juga melayang. Nah, posisi benda padat dalam air biasanya itu dipengaruhi oleh massa jenis benda padat tersebut, dibandingkan juga oleh massa jenis zat cair atau fluidanya. Nah, setiap benda padat yang masuk ke dalam air biasanya akan memperoleh gaya apung sesuai dengan massa jenis zat cair tempat benda padat tersebut berada. Sehingga praktikum ini mempunyai tujuan untuk menerapkan aplikasi hukum Archimedes dalam menentukan kerapatan massa jenisnya di massa jenis bendanya dan massa jenis zat fluidanya. Setelah itu ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang kita digunakan itu ada neraca digital untuk mengukur massanya. Selain itu ada gelas ukur untuk mengukur volumenya, ada garam untuk yang nanti dicampurkan ke gelas ukur, ada air juga, terus ada pengaduk buat diaduk dan variasi bebannya. Nah, ini merupakan skema alatnya. Nah, jadi langkah yang pertama itu, jadi ada larutan air itu kita campurin ke garam di gelas ukur. Nah, setelah itu kita pakai neraca digital, itu variasi beban pada saat di udara itu kita hitung dulu. Setelah itu baru kita masukin variasi beban yang udah kita hitung itu ke dalam larutan air yang udah dicampur sama air garam. Nah, pas waktu itu setelah itu berat beban dalam larutan itu serta perubahan volume yang kita lihat di gelas ukur itu dihitung. Nah, akhirnya percobaan itu diulangi sebanyak 5 kali dengan variasi beban yang berbeda-beda juga dan dicatat hasilnya. Jadi ini data percobaan. Kita menggunakan ada 4 beban. Yang pertama beban 1, beban 2, beban 3, dan beban 4. Yang pertama itu beban 1 itu kita dengan 5 kali percobaan mendapatkan rata-ratanya sebesar 0,0495 dengan massanya yang di udara, terus massa yang udah dikasih air garam itu 0,0439. Nah, volumenya 0,000012. Nah, habis itu kita ngukur beratnya. Beratnya itu kita ngukur dari W sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, jadinya ntar WU1-nya itu kan jadi massa benda di udara dikali gravitasi. Nah, sehingga rata-ratanya 0,485 sama WAG1 itu beratnya itu jadi massa di air garam dikali gravitasi sehingga didapatkan rata-ratanya 0,431. Nah, terus ada F1 itu gaya apungnya. Nah, gaya apungnya itu gaya apungnya juga
kita dapatnya dari WU1 dikurang WAG1. Nah, sampai rata-ratanya itu 0,549. Nah, terus kalau di beban kedua, massa benda di udaranya kita dapat rata-ratanya 0,14016. Lalu massa benda yang di air garam itu rata-ratanya 0,1245. Lalu volume benda itu volumenya 0,000026. Terus dapat juga berat benda di udara 1,373568. Lalu berat bendanya pada air garam 1,2201 dan gaya apungnya itu sebesar 0,153468. Lalu yang beban ketiga juga rata-rata massa di udaranya 1,8824. Lalu massa di air garamnya 0,165512. Lalu volume bendanya itu ada 0,000032. Beratnya ada 1,844752 dan berat di air garamnya itu 1,618176 dan gaya apungnya ada 0,226576. Lalu di beban keempat itu ada massa benda di udaranya itu didapatkan rata-rata 0,24416, di massa air garamnya 0,21828, volume bendanya 0,000038, terus berat di udaranya 2,39768, berat di air garamnya 2,1391444 dan gaya apungnya adalah 0,253624. Setelah itu kita menghitung ralat pengukurannya. Yang pertama itu kita mengukur massa bendanya. Jadi itu ada standar deviasinya yang sebesar 6,7240 kali 10 min 3 kali 10 pangkat min 3. Lalu ada ralat nisbinya itu jadi standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100% dengan hasil 13,58% dan ketidaktelitiannya itu didapatkan dari rumus 100% dikurang 13,58% sehingga menghasilkan 86,42% untuk massa bendanya. Setelah itu ada volume bendanya juga dengan standar deviasinya itu sebesar 4,4721 kali 10 pangkat min 6. Lalu ralat nisbinya ada 37,2677%. Ketidaktelitiannya itu ada 62,7323%. Setelah ada massa benda dan volume benda, kita juga mengukur ralatnya di gaya apung. Nah, kalau standar deviasinya itu 3,5637 kali 10 pangkat min 3, ralat nisbinya 6,49 dan ketidaktelitiannya 93,51%. Nah, sehingga didapatkan massa bendanya itu adalah 0,049 plus minus 0,67 kg. Nah, kalau volume bendanya itu 12 kali 10 pangkat min 6 plus minus 4,42 kali 10 min 6 meter pangkat 3. Lalu juga ada gaya apungnya 0,0549 plus minus 0,0035 Newton. Nah, ini yang ralat pengukuran yang beban kedua. Kalau yang beban kedua, standar deviasi massa benda itu standar deviasinya 3,4673 kali 10 min 3. Lalu ralat nisbinya 2,47%, ketidaktelitiannya 97,53%. Nah, yang volume benda standar deviasinya itu 5,4772 kali 10 pangkat min 6. Ralat nisbinya kecil 0,21% dan ketidaktelitiannya 99,79%. Lalu ada gaya apungnya, standar deviasinya itu 0,038, ralat nisbinya 22,02% dan ketidaktelitiannya 77,98%. Cukup gede. Sehingga didapatkan kesimpulannya itu massa bendanya itu 0,14016 plus minus 0,0036 kg. Volume bendanya 26 kali 10 pangkat min 6 plus minus 5,4772 kali 10 pangkat min 6 meter per pangkat 3. Terus gaya apungnya juga 0,1534 plus minus 0,0338 Newton.
Setelah itu ada ralat pengukuran yang beban ketiga. Itu standar deviasinya yang di masa benda itu 4,1593 kali 10 min 4 dengan ralat nisbinya 22,09% dan ketidaktelitiannya 87,91%. Yang volume benda standar deviasinya itu 4,4721 kali 10 min 6 dengan ralat nisbinya 13,97% dan ketidaktelitiannya 86,03%. Nah, gaya apungnya itu standar deviasinya 0,0116 dengan ralat nisbinya 5,11% dan ketidaktelitiannya 94,89%. Nah, dapat diketahuinya juga kesimpulannya massa bendanya 0,11824 plus minus 0,0041, VB3-nya 32 kali 10 min 6 plus minus 4,4721 kali 10 min 6 dan gaya apungnya 0,2265 plus minus 0,0016 Newton. Dan yang terakhir di ralat pengukuran beban keempat, standar deviasi massa bendanya itu 2,6825 kali 10 min 3. Nah, ralat nisbinya 1,09%, ketidaktelitiannya 98,91%. Lalu volume bendanya itu standar deviasinya ada 8,366 kali 10 pangkat min 6. Ralat nisbinya 0,22%, ketidaktelitiannya 99,78%. Serta gaya apung yang diperoleh itu standar deviasinya 0,0262, ralat nisbinya 10,33% dan ketidaktelitiannya 89,67%. Sehingga di kesimpulannya massa bendanya 0,24416 plus minus 0,00268, volume bendanya 38 kali 10 min 6 plus minus 8,3666 kali 10 pangkat min 6 dan gaya apungnya 0,2536 plus minus 0,0262 Newton. Nah, terus kita ada hasil dan ralat perhitungannya. Yang beban pertama yang kita lakukan adalah massa jenis benda dengan rumus massa benda di udara dibagi dengan volume bendanya. Nah, didapatkan hasilnya 0,0495 dibagi 12 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 41125 kg per meter pangkat 3. Nah, kalau massa jenis fluidanya itu kita dengan rumusnya hukum Archimedes yang pertama itu kan dari rumus gaya sama dengan rho GV kan. Nah, di situ kita bisa cari rho fluidanya kan. Jadinya rho fluidanya itu gaya apung per gravitasi dikali volume benda. Nah, jadinya 0,0549 dikali per 9,8 dikali 12 kali 10 pangkat min 6 dan menghasilkan 466,83673 kg per meter kubik. Nah, ini ralat perhitungannya. Standar deviasinya massa jenis benda ada 4,86124 kali 10 pangkat min 6 dengan ralat nisbinya 1,18% dan ketidaktelitiannya 98,82%. Kalau massa jenis fluidanya itu standar deviasinya ada 30,30361. Ini pakai ralat tak gayut ya. Nah, terus ada ralat nisbinya juga 6,49% dan ketidaktelitiannya 93,51%. Yang beban kedua, rho massa jenis bendanya itu ada 13,357 dengan massa jenis bendanya itu 6,602,308 kg per meter kubik. Nah, ralatnya itu ada standar deviasinya. Kalau misalnya lebih jelas itu jadinya kan kita pakai rumus do P per do massa benda udaranya kuadrat dikali do massa benda udara di kuadrat plus do P per do VB kuadrat per do VB kuadrat. Nah, terus ntar itu kita turunin jadinya 1 per VB 2 pangkat 2 terus dikali do massa benda udara kuadrat. Nah, harus diturunin juga plus buka kurung min massa bendanya per volume benda kuadrat pangkat 2 jadinya do VB terus dikali do VB 2 pangkat kuadrat. Nah, akhirnya kita dapatnya 11,319135, ralat nisbinya 8,48%, ketidaktelitiannya 91,52%. Nah, massa jenis fluidanya itu
kita ada standar deviasinya 102,65306, relatif nisbinya 17,04%, dan ketidaktelitiannya 82,96%. Setelah itu ada yang beban ketiga. Beban ketiga itu massa jenis bendanya 5,8825 kali 10 pangkat 3. Terus massa jenis fluidanya 7,2258 kali 10 pangkat 2 kg per meter kubik. Nah, relatif perhitungannya massa jenis bendanya itu ada 5,8825 kali 10 pangkat 3, relatif nisbinya 13,97%, dan ketidaktelitiannya 86,03%. Nah, kalau massa jenis fluidanya itu ada standar deviasinya 36,9899, relatif nisbinya 5,11%, dan ketidaktelitiannya 94,89%. Yang beban keempat, terakhir, massa jenis bendanya itu 6425,26 kg per meter kubik. Massa jenis fluidanya 681,653 kg per meter kubik. Sehingga didapatkan ralat perhitungannya dengan standar deviasinya 1311,62365, ralat nisbinya 20,41%, dengan ketidaktelitian 79,59%. Yang massa jenis fluida standar deviasinya 70,35465 dengan ralat nisbi 7,97% dan ketidaktelitiannya 92,03%. Nah, dari hasil perhitungannya kita juga melampirkan grafiknya itu. Nah, grafik ini merupakan hubungan dari volume benda terhadap massa bendanya. Jadi kayak massa benda itu kan ada rumusnya M per V. Nah, M itu massa benda dan volume bendanya. Nah, jadi di sini didapatkan persamaan dari massa benda dan volume bendanya itu sebesar persamaannya Y sama dengan 8,4X plus 6. Nah, dengan regresinya itu ada 0,948%. Lalu didapatkan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran di udara jauh lebih berat dibandingkan di air. Kenapa? Karena secair benda mengalami gaya angkat ke atas. Dan juga dari hasil perhitungan yang kita ketahui tadi di massa jenis benda dan massa jenis fluidanya, didapatkan hasil bahwa massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis fluida cair. Nah, ini ada diketahuinya data-data yang kita tadi bahas, itu ada rho B1-nya 41125 plus minus 4,86126 kg per meter kubik, dan rho V1-nya 4,668363 plus minus 30 kali 30 361 kg per meter kubik. Lalu ada rho B2-nya 133,357 plus minus 11,319 kg per meter kubik, dan rho V2-nya 602,308 plus minus 102,653 kg per meter kubik. Nah, kalau yang rho B3-nya itu ada 5,882,5 plus minus 822,1 kg per meter kubik, dan rho V3-nya 722,258 plus minus 36,989 kg per meter kubik, dan terakhir rho B4-nya itu 646,425,26 plus minus 1311,63 kg per meter kubik, dan rho V4-nya 681,653 plus minus 70,354 kg per meter kubik. Nah, dari sini kita lihat itu kalau banyak yang ini dan ini seperti persamaan garis linear. Oke, nah sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.